Halo, welcome to Pinocchio, di mana kami akan memberikan fakta menarik, dipastikan tidak akan bohong. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya kalian menggunakan hak suara secara baik dan benar. Tapi sebelum kita membahas hak suaranya, kita bahas dulu pemilunya. Nah, pemilu itu sendiri merupakan pesta demokrasi di mana kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita serta lembaga perwakilan rakyat. Nah, pemilu juga memiliki tujuan. Tujuannya itu sebagai pemindahan pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru. Coba deh kalian bayangin kalau pemilu itu nggak ada. Kalian mau milih gimana? Sweet. Ketawa. Cerdas sekali Bapak ini. Terima kasih Bapak. Cerdas sekali. Nah, sekarang kita tuh akan ngebahas tentang hak suara. Hak suara itu sendiri adalah hak kita sebagai masyarakat untuk memilih. Jadi, buat kalian smart gengs yang ada dimanapun, diwajibkan untuk menggunakan hak suara kalian secara benar. Nah, jangan sampai kalian tidak menggunakan hak suara itu karena sangat merugikan. Jadi, buat kalian smart gengs yang sudah memenuhi syarat, kalian diwajibkan untuk menggunakan hak suara kalian secara benar. Nah, syarat-syaratnya itu terdiri dari 1. Kalian dipastikan harus berumur 17 tahun. Iya dong, harus 17 tahun. Iya. Masa anak TK disuruh nyoblos gitu kan? Kan nggak mungkin lu TK nyoblos, kencing aja belum lurus, suruh nyoblos. Di Indonesia kan umur 17 tahun itu udah dinyatakan dewasa dong. Iya, benar. Kita sudah memasuki masa-masa pengalihan dari remaja menuju dewasa, sehingga umur 17 tahun kalian sudah diwajibkan untuk ikut pemilu. Betul. Oke, yang kedua. Yang kedua, harus warga negara Indonesia. Masa sih harus warga negara Indonesia? Nih, coba nih kalian bayangin ya, ada warga negara Brunei datang ke TPS. Itu PRT-nya juga bingung nih, orang mana ini? Mau nggak mau harus warga negara Indonesia karena melakukan pemilihan di Indonesia. Oke. Masuk akal. Oke. Cerdas sekali Bapak ini. Oke, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga, pastikan kalau kalian sudah terdaftar di pemilihan. Nah, emang harus terdaftar? Ya, haruslah. Kalau lu nggak terdaftar, sekolah aja daftar. Oh iya, bener juga. Masa lu nggak ngedaftar? Nih, misalkan nih, kalian sekolah nih, langsung nih masuk kelas 6, kan nggak mungkin. Ya maksudnya datang aja gitu langsung ke TPS, langsung nyoblos gitu. Ya nggak mungkin lah, lu ntar disangka orang gila. Oh iya. Mau nggak mau harus terdaftar. Kali ini kami akan memberikan tips and trick gimana caranya kalian menggunakan hak suara secara baik dan benar. Satu, kalian harus tahu nih visi misi dari paslon kalian, maupun itu legislatif ataupun presiden. Nggak mungkin dong kalian memilih calon pemimpin kalian di masa depan itu asal-asalan. Kalian tuh tetap harus mengikuti apa sih visi misi mereka itu. Yang kedua, kalian tuh harus hindari yang namanya hoax ataupun black campaign. Nah, kalian jangan sampai tuh yang namanya mudah dipengaruhi oleh orang-orang untuk mengikuti black campaign seperti itu. Kalian tuh harus sharing informasi-informasi dari beberapa sumber, nggak cuma terpaku satu sumber doang. Nah, misalkan kalian mendapatkan sumber dari surat kabar atau media sosial, kalian tetap harus menyaringnya. Kalian sebagai smart gengs di sini harus bijak dalam menyaring informasi yang kalian dapatkan gitu loh. Nah, yang terakhir nih, hindari money politik. Kayak gue kenal lo. Mukanya gak asing anjir. Kayak orang-orang sini juga. Oke, buat kalian smart gengs yang ada dimanapun itu,
seharusnya dengan melihat ilustrasi itu kalian ya jangan diikutin lah ya. Jangan terpengaruh ya. Ya, tapi itu salah ya, ngambil ngikutin money politik kayak gitu sebenarnya salah ya. Tapi 100.000 dok. Enggak gitulah. Oke. Jadi gini, gue kemarin kan beberapa hari lalu sempat hangout nih sama teman-teman gue dan mereka beberapa orang ngebahas tentang politik nih dan mereka pun kayak masih bingung loh, Dit. Siapa sih yang bakal mereka pilih gitu? Untuk sekarang tuh mereka bingung siapa yang mau milih A atau B atau nggak milih sama sekali. Nah, menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gue sih ya, kalau misalkan dia nggak memilih gitu kan, itu kan berarti kayak politik pribadi individu tersebut. Jadi emang sih salah ya. Salah secara garis. Salah sih maksudnya ya disayangkan gitu. Sangat disayangkan sih, bener. Cuma mau gimana lagi, itu kan sudah pilihan mereka, maksudnya udah hak individu mereka dalam berpolitik. Mungkin mereka masih bingung atau tidak pro ke kubu sini atau kubu sana, makanya itu yang buat mereka jadi bingung sih. Tapi kalian sebagai smart people nih ya, diharapkan dengan kalian mengetahui beberapa caranya kalian bisa menentukan pilihan di video ini, kami berdua nih mengharapkan kalian itu tetap ikut menyuarakan apa yang menjadi hak kalian. Jangan sampai kalian malah nggak datang, nggak ikut gitu. Gimana Indonesia bisa maju kalau kalian aja nggak ikut berpartisipasi. Jadi seperti itu. Apalagi kalau kita nggak gunain, bakal nimbulin kayak manipulasi suara gitu ya kan? Iya, bisa jadi. Dan itu sangat merugikan banget buat negara Indonesia ke depan ya. Jadi diusahakan buat kalian semua diwajibkan untuk tetap memilih yang paling baik lah menurut kalian, walaupun nggak sempurna, tapi seenggaknya mendekati ke pilihan kalian gitu tentang visi misi mereka. Jadi seperti itu. Nah, kan kalian pastikan kalian harus yakin dengan pilihan kalian ya, jangan sampai abu-abu atau masih bingung. Tentuin sekarang dan yakinin sekarang kalau itulah pilihan kalian yang terbaik. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih buat kalian semua Smart Gengs dimanapun kalian berada. Pokoknya nggak ada salahnya kalian meluangkan waktu 5 menit untuk pergi ke TPS demi pembangunan Indonesia 5 tahun ke depannya. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Dan dukung terus kita nih biar bisa menghasilkan konten-konten menarik seperti ini. Oke, sekian. Bareng nih. Iya. Satu. Dulu. Tips dan trik gimana caranya kalian bakal menggunakan hak suara kalian. Ya betul sekali, seperti yang dikatakan teman saya. Kerja lo apaan? Dok, jadi lu milih siapa? Gue milih